Nah, akhirnya terungkap kan, siapa pendukung HRS yang berkhianat yang dicari oleh Bahar Smith. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini kemungkinan ya. Kemungkinan bisa jadi Haikal Hasan. Haikal Hasan kan akhir-akhir ini videonya yang viral tersebut malah membela pemerintahan, jangan mengkafir-kafirkan pemerintahan dan lain sebagainya lah. Ya kemungkinan Haikal Hasan ya yang berkhianat, kemungkinan yang dicari oleh Bahar. Dan satu lagi, Haikal Hasan juga kedapatan membela Kasat Dudung, yaitu di mana pernyataan soal Kasat Dudung soal Tuhan bukan orang Arab, yaitu yang bisa menafsirkan menurut Haikal Hasan yaitu Pak Dudung sendiri. Bahkan Gus Nur pada waktu itu juga mengomentari Haikal Hasan yang membela Kasat Dudung. Kemungkinan bisa jadi Haikal itu yang dicari oleh Bahar Smith. Bisa jadi karena perubahan Haikal yang 180 derajat. Yang dulu sering menyalahkan pemerintahan, sekarang kedapatan malah membela pemerintahan dan juga Kasat Dudung. Ya bisa jadi itu adalah yang dicari oleh Bahar Smith. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Akhirnya terungkap pengkhianat HRS yang dicari Bahar. Ceramah Bahar Smith di wilayah Bekasi beberapa waktu lalu viral di media sosial. Dalam ceramah, Bahar mengancam habisi kiai ulama yang mengkhianati HRS. Mantan pengacara FPI Aziz Yanuar mengatakan ancaman Bahar itu Smith hanya ditujukan kepada habaib, kiai, ulama, dan umat Islam pengikut HRS. Peringatan dari Bahar itu kan untuk internal kita para pencinta HRS. Jadi Bahar sedang menegur jemaah kita sendiri, para pencinta HRS dan Habib Bahar. Bagi Habib Bahar, yang paling mahal itu kesetiaan dan yang paling dibenci adalah pengkhianatan, ujar Aziz pada VOI Minggu 28 November yang lalu. Munculnya ancaman yang disampaikan Bahar berangkat dari jejak kepulangan HRS ke tanah air. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, banyak pengikut HRS yang menjemputnya. Namun, saat HRS dipidana atas kasus pelanggaran protokol kesehatan hingga mendekam di penjara, Aziz dan Bahar bin Smith memandang pengikut yang masih setia pada HRS mulai berkurang. Bahar melihat banyak habaib kiai serta umat yang datang ke airport untuk menjemput ketika HRS tiba di Indonesia, tapi hanya diam ketika HRS diselimi dan dipenjara, dan sedikit yang datang setiap sidang HRS. Kenapa setelah beliau dipenjara kok diam saja? Tidak ada yang membelanya, jelas Aziz. Aziz menjelaskan, bila ada ulama maupun umat Islam merasa tersinggung dengan ancaman Bahar Smith, berarti yang bersangkutan memang telah berkhianat kepada HRS. Kalau ada yang merasa tersinggung dengan ucapan Bahar Smith tersebut, berarti dia merasa betul mengkhianati HRS Sihab, kata Aziz kepada VOI Minggu 28 November yang lalu. Diketahui sebelumnya, ceramah Bahar viral di media sosial Twitter. Ceramah perdana usai bebas dari lembaga pemasyarakatan Gunung Sindur ini berbicara mengenai HRS dan 6 pengawalnya yang tewas beberapa waktu lalu. Dengan nada tinggi, Bahar Smith akan menghabisi satu persatu siapa saja yang berkhianat pada HRS Sihab. Tak peduli itu adalah habib, kiai, atau ulama. Ente orang, saya nggak bahas pemerintah. Ente orang, para habib, para kiai, para ulama, siapapun ente. Mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati HRS, bakal aneh habisi satu persatu, kata Bahar di video tersebut. Bahar juga menyinggung 6 laskar FPI yang tewas tetapi tidak ada respon balik dari umat Islam. Kemana kalian, wahai umat Islam? Kemana kalian para ulama? Kemana kalian para habib? Ketika beliau di penjara, kalian melempem. Kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang zalim. Saya bakal cari kalian satu persatu, bakal saya habisi kalian. Berapapun kalian mengkhianati HRS, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan, ucapnya. Diketahui, Haikal Hasan Baras kembali jadi sorotan di media sosial, bukan karena kritiknya ke pemerintah, kali ini soal ceramahnya yang disampaikan.
Ceramah Haikal Hasan begitu berbeda, sebagaimana potongan video 37 detik yang diunggah oleh akun Twitter Maya. Dalam ceramah, Haikal Hasan membela pemerintah. Ceramahnya jadi berubah setelah diusir dari Malang. Waspada, dia bisa berubah kaum munafik. Jangan dipercaya, tulis akun tersebut. Suara Haikal Hasan penuh ketenangan saat menasihati jemaahnya untuk tidak turun ke jalan dan memaki-maki pemerintah. Solusinya langsung saya berikan. Bukan turun ke jalan, bukan memaki-maki pemerintah, bukan mentakut-takutkan pemimpin, bukan mengkafir-kafirkan saudaramu, bukan membitah-bitahkan yang berbeda paham, bukan salim-salimkan TNI Polri. Bukan itu semua, ujar Haikal Hasan. Ia bahkan menyebut hal itu sangat tidak islami dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan itu tidak islami. Bahkan itu tidak sesuai dengan Rasulullah sampaikan, kata dia. Belum bisa dipastikan kapan video itu diambil. Pegiat media sosial Kusnul Khotimah itu nimbrung dan reply potongan video Haikal Hasan tersebut. Menurut Kusnul, Haikal Hasan sedang membongkar kelakuan para kadrun. Si Haikal sedang membongkar semua kelakuan kadrun dan mengatakan jika itu semua tidak islami, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, cuit Kusnul. Bukti cebong selama ini sudah benar. Mendadak cebong, tambah dia. Sebelum video itu beredar di media sosial, Haikal Hasan sempat viral usai diusir dari sejumlah orang di kota Malang. Insiden penggusuran Haikal terjadi pada Sabtu 22 Januari lalu. Dalam video berdurasi 1 menit 12 detik tersebut, terlihat Haikal sedang berada di gedung Muamalah Jalan Nusa Kambangan, Malang. Sesuai rencana, Haikal akan menghadiri pertemuan khusus dengan umat, melakukan acara persemian dan pengukuhan pengurus PA 212 sekitar pukul 15.30. Tampak Haikal menggunakan baju berwarna putih serta dikawal oleh polisi dan TNI. Sejumlah warga menolak kedatangan Haikal di tempatnya. Bahkan penceramah Sugi Nur Raharja atau Gus Dur mengomentari soal Babe Haikal Hasan yang nadanya belakangan membela Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Gus Nur mendapat banyak pertanyaan, apakah Babe Haikal masuk angin? Kok Babe Haikal nyebong dengan pernyataan soal Jenderal Dudung belum lama ini? Gus Nur lalu membaca berita soal Babe Haikal, komentari pernyataan Jenderal Dudung soal Tuhan bukan orang Arab. Usai membaca berita itu, pendakwa itu berusaha mengkotak nomor HP Babe Haikal, namun nomor Babe Haikal yang dihubungi tidak tersambung. Gus Nur berpandangan apa yang disampaikan Haikal kurang lebih yaitu ajakan jangan menafsirkan pernyataan Jenderal Dudung soal Tuhan bukan orang Arab sesuai selera tafsir masing-masing. Sesuai yang dibaca, Gus Nur mengatakan Babe Haikal ingin mengatakan yang paling tahu tafsir soal Tuhan bukan orang Arab ya Jenderal Dudung, wong dia yang ngomong pertama kali. Saya jadi ingat dulu waktu di LC. Jadi Nusron Wahid ketika tafsir surat Al-Maidah 51, kan Nusron bela Ahok mati-matian. Dia bilang yang paling tahu sejati maksud tafsir kata-kata yang bersangkutan Ahok. Jelas Gus Nur dikutip dari Hops ID dari YouTube Gus Nur 13 Official pada Minggu 13 Februari. Sikap Gus Nur jelas soal pernyataan Tuhan bukan orang Arab. Bagi Gus Nur, Jenderal Dudung telah menista dan mengatakan hal tersebut. Sebab kata dia, artinya Jenderal Dudung sudah menyamakan Allah dengan manusia. Kata Dudung, bagi saya itu menista Allah. Kalau saya bisa cegah dengan tangan saya, cegah dengan kekuatan. Tapi sekarang saya nggak bisa dengan kekuasaan yang selemah-lemahnya iman. Saya cuma marah dengan hati dendamnya setengah mati, tegas Gus Nur. Apa maksud dendam setengah mati itu? Gus Nur menjelaskan, dia terang-terangan dendam banget dengan Jenderal Dudung karena sudah menista sedemikian rupa. Jadi dendam sama Dudung dalam arti doa-doa buruk senantiasa dikhususkan untuk dia. Marah dalam arti mempertegas posisiku kelak di hadapan Allah, kata dia.